strong in the Lord? Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya tergabung di FGBMFI Chapter Purworejo. Salah satu yang saya dapatkan di wadah ini adalah tahun 2015, YM dari Solo itu datang mengadakan land lift. Kemudian waktu itu sekitar 5 tahun saya bergumul belum mendapatkan anak. Pak Erik dari Solo datang, kemudian bersama dengan YM Solo mendoakan keluarga kami, dan akhirnya dari doa tersebut kami dikaruniai anak yang pertama, dan sekarang kami punya anak yang kedua. Salah satu cerita lain yang mau saya saksikan adalah kekuatan dari FGBMN adalah kuasa dari doa dan kesaksian. Dari apa yang saya alami itu, sekitar beberapa tahun kemudian saya sempat bertemu dengan salah seorang customer saya, seorang ibu seorang supplier. Dia seorang supplier material dari pekerjaan kami. Kemudian pada waktu itu dia datang dalam kondisi yang sangat-sangat susah karena keluarganya mempunyai penyakit komplikasi dan dia dari orang seberang. Kemudian saya mulai bercerita tentang bagaimana Tuhan menolong keluarga kami. Saya juga bercerita bagaimana Tuhan menolong ibu saya yang waktu itu tahun 99 sakit kanker. Dan singkat cerita saya bagikan kesaksian itu. Saya ajak untuk ibu ini terima Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya pada waktu kami cukup takut ya, karena takut kalau sampai tidak terjadi kesembuhan, takut kalau sampai tidak terjadi mujizat Tuhan. Tapi singkat cerita, karena dalam kondisi yang sangat-sangat desperate, akhirnya ibu ini terima Tuhan Yesus. Ketika terima Tuhan Yesus, saya tidak berani menghubungi beliau sampai jangka waktu yang cukup lama karena takut kalau sampai tidak terjadi kesembuhan. Saya hanya tawarkan Tuhan Yesus, saya hanya ajak untuk ibu ini minta ampun akan dosanya, mengampuni semua yang bersalah, kemudian terima Tuhan Yesus. Dan hal yang sama supaya dikerjakan terhadap saudara yang sedang sakit. Singkat cerita, ibu ini yang baru terima Tuhan Yesus ini pulang ke tempatnya, ketemu dengan saudaranya, kemudian bersaksi tentang apa yang dia alami. Saudaranya terima Tuhan Yesus, dan setelah sakit yang cukup lama berbulan-bulan dari diabetes, komplikasi, saudara dari ibu ini tidak bisa tidur. Begitu didoakan malam harinya, saudaranya ini bisa tidur dan akhirnya keesokan harinya bisa bangun, bisa sembuh total. Itu semua karena kuasa Tuhan, saya percaya. Saya baru dapat cerita ini setahun setelah saya bertemu dengan ibu ini lagi. Nah, setahun kemudian ibu ini juga cerita. 3 bulan setelah didoakan, bapak ini jadi saudaranya saudara laki-laki sudah cukup tua usianya. 3 bulan itu tidak mengalami sakit, dan dalam 3 bulan kemudian dia pulang ke pangkuan Tuhan Yesus dalam keadaan damai sejahtera. Tapi kuasa Injil itu tidak berhenti sampai di situ. Ibu ini punya seorang cucunya terlahir cacat. Lututnya itu terlahir dengan kondisi lutut ke belakang. Tapi karena pengalaman pertama yang dia alami bersama dengan Tuhan Yesus, dia adopsi cucunya, dia bawa pulang, dia doakan setiap hari, setiap malam, dia hanya mohon pengampunan Tuhan. Dia cuma bilang, Tuhan Yesus yang baik, tolong ampuni cucu saya, ampuni saya. Kalau sampai saya ada salah, ampuni saya, tapi jangan timpahkan ini ke cucu saya. Saya mohon Tuhan Yesus sembuhkan saya. Hanya doa yang sederhana. Dia lakukan selama beberapa bulan, dan singkat cerita, lutut dari cucunya ini, dari posisinya di belakang, tiap malam dia doakan, dia pijit-pijit. Dalam waktu beberapa bulan, Tuhan sembuhkan juga. Jadi seorang petugas balu dari seberang, dia mengalami 2 kesembuhan. Yang pertama, saudara yang komplikasi, disembuhkan Tuhan. Kemudian cucunya yang lututnya terlahir dalam kondisi cacat, disembuhkan Tuhan juga. Karena kuasa doa, karena kuasa kesaksian. Saya percaya kuasa Tuhan ini sungguh-sungguh luar biasa. Ini pertama kali saya mengalami hal tersebut. Dan ternyata kuasa Injil itu tidak berhenti sampai di sana. Baru-baru ini sekitar 1-2 bulan yang lalu saya ketemu dengan ibu ini lagi, dan singkat cerita, ibu ini berbicara. Setelah 2 kejadian yang mereka alami, kesembuhan dari apa yang mereka dapatkan, sekarang seluruh keluarga besarnya terima Tuhan Yesus, dan beberapa dari mereka sudah memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, membuka perintisan pelayanan di daerah-daerah yang gelap. Dia cerita kalau nggak salah di sekitar daerah Bekasi situ, di tempat yang penuh dengan maksiat, perjudian, dan lain sebagainya. Dan sekarang keluarga besar dari ibu ini terima Tuhan Yesus, dan mereka semua mengenai Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur lewat
apa yang saya alami di Full Gospel lewat kuasa kesaksian, bagaimana kita hanya bersandar pada kesaksian bahwa hanya kuasa Tuhan Yesus yang dapat memulihkan orang-orang. Saya boleh mengalami sebuah perjalanan rohani yang sungguh-sungguh luar biasa. Injil begitu dahsyat, Tuhan Yesus begitu dahsyat untuk menyembuhkan, menyelamatkan, dan membebaskan orang-orang. Terima kasih.